Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 3B mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang laporan keuangan konsolidasi perusahaan yang memiliki anak di luar negeri. Perkenalkan, saya Anissa Olivia, nomor absen 3, beserta rekan saya, Dania Fatika Sari, nomor absen 5, Elzara Dinda Kartika Sari, nomor absen 9, dan Meidi Egidia Koirunisa, nomor absen 17. Next. Selanjutnya, perusahaan induk dan perusahaan anak itu akan mencatat transaksi di dalam mata uang yang berbeda. Pada akhir periode nanti, masing-masing perusahaan juga akan menyusun laporan keuangan dengan mata uang yang berbeda pula. Jadi, agar perusahaan induk dapat menyusun laporan keuangan konsolidasi, maka laporan keuangan perusahaan anak yang dinyatakan di dalam mata uang asing harus dijabarkan ke mata uang sendiri terlebih dahulu. Jadi mata uang sendiri ini yang dimaksud adalah mata uang fungsional masing-masing perusahaan. Jadi mata uang ini itu dari mata uang di lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi, tidak selalu mata uang resmi dari negara di mana perusahaan tersebut berada. Next. Selanjutnya, untuk kurs antara dua mata uang selalu mengalami perubahan, sehingga tingkat kurs hari ini dapat berbeda dengan kurs besok pagi. Demikian, maka dikenal adanya beberapa jenis kurs seperti yang pertama, kurs yang berlaku atau current exchange rate, itu tingkat kurs yang berlaku pada tanggal neraca atau tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua, kurs historis atau historical exchange rate. Itu merupakan tingkat kurs yang berlaku pada saat terjadinya pos-pos tersebut. Misalnya pada saat perolehan aktiva tetap, terjadinya utang, dan sebagainya. Selanjutnya, kurs untuk penyerahan kemudian atau spot exchange rate. Merupakan tingkat kurs untuk pengajuan segera di masa yang akan datang. Next. Selanjutnya, perubahan tingkat kurs setiap saat dan adanya beberapa tingkat kurs untuk saat yang sama tersebut menimbulkan masalah di dalam penjabaran laporan keuangan perusahaan anak. Yang pertama itu masalah pemilihan tingkat kurs yang akan dipakai dan perlakuan selisih kurs. Dalam hal ini terdapat dua metode yang penggunaannya tergantung pada mata uang yang dipakai dalam akuntansi perusahaan anak, yaitu yang pertama current rate method, yang kedua non-current rate method. Next. Selanjutnya masuk pada current rate method atau metode kurs sekarang. Next. Metode ini dipakai apabila mata uang atau currency yang dipakai di dalam akuntansi perusahaan anak adalah mata uang fungsional perusahaan anak tersebut. Dengan current method ini, maka pemilihan tingkat kurs dan perlakuan terhadap selisih kurs yang timbul itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan tingkat kurs. Pemilihan tingkat kurs ini rekeningnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu rekening timbal balik atau reciprocal accounts dan rekening bukan timbal balik atau non-reciprocal accounts. Untuk rekening timbal balik itu terdapat tiga, yaitu rekening modal perusahaan berupa modal, agio, laba ditahan, lalu rekening timbal balik yang muncul karena jual beli antara perusahaan induk dan anak seperti utang, piutang, penjualan, dan pembelian. Lalu ada rekening timbal balik yang timbul karena saling pemilikan obligasi seperti utang obligasi, investasi obligasi, pendapatan bunga, dan biaya bunga. Selanjutnya, perlakuan selisih kurs, perubahan tingkat kurs yang terjadi sejak tanggal pemilikan dan perbedaan tingkat kurs yang dipakai di dalam menjabarkan angka-angka di dalam laporan keuangan yang disusun perusahaan anak akan menimbulkan ketidaksamaan antara jumlah debit dan jumlah kredit setelah penjabaran. Next. Masuk ke dalam contoh soal 1 yaitu menggunakan metode pemilikan. Jadi apabila perusahaan induk mencatat investasi menggunakan metode pemilikan, maka perusahaan induk akan mengakui laba dari perusahaan anak sebesar presentasi kepemilikan dikali laba perusahaan anak.
Di sini terdapat contoh soal. PT ABC berkedudukan di Jakarta, memiliki 80% saham XYZ Corporation yang berkedudukan di Singapura. Jadi di sini perusahaan induknya adalah PT ABC, perusahaan anaknya adalah XYZ Corporation yang berada di luar negeri, yaitu di Singapura. Investasi tersebut dibeli pada awal tahun 1990 seharga $120.000. Kurs mata uang dolar Singapura pada saat itu adalah Rp900. Untuk struktur modal PT XYZ pada tanggal pembelian tersebut dalam dolar Singapura yaitu ada capital stock atau modal saham dan ada retained earnings atau laba ditahan. Selama tahun 1990, kedua perusahaan tersebut memperoleh laba operasi dan membagi dividen. Untuk laba operasi PT ABC sebesar 125 juta, untuk XYZ Corporation sebesar $30.000. Untuk pembagian dividennya PT ABC sebesar 100 juta, untuk XYZ Corporation sebesar $20.000. Jadi pada saat pembagian dividen tersebut, kurs dolar Singapuranya adalah $1 sebesar Rp990. Selama tahun 1990, kurs dolar Singapura terus menguat sehingga pada tanggal 31 Desember 1990 atau di akhir tahun itu sudah menjadi $1 yaitu Rp1.000. Untuk kurs rata-rata untuk tahun 1990 adalah $1 sebesar Rp950. Next. Lalu selanjutnya ada neraca saldo yang disesuaikan oleh XYZ Corporation dari XYZ Corporation. Pada sisi kiri adalah neraca saldo yang sebelum dijabarkan dan sisi kanannya setelah dijabarkan. Untuk akun di sisi debit seperti cash atau kas yaitu $45.000 jika dijabarkan menjadi rupiah sebesar Rp45 juta. Seperti akun receivable atau piutang dagang sebesar $35.000 dijabarkan dalam rupiah pada kurs saat itu yaitu sebesar 35 juta. Jadi untuk seperti inventory, plan asset, cost of goods sold, depreciation, wage and salaries, other expense, dividen, kalau dijabarkan dalam rupiah di total pada sisi debitnya untuk yang sebelum dijabarkan sebesar $930.000, sedangkan setelah dijabarkan atau dirupiahkan sebesar Rp896.300.000. Pada sisi kredit, accumulated depreciation atau akumulasi penyusutan sebesar $45.000 jika dijabarkan dalam rupiah yaitu Rp45 juta. Untuk accounts payable, capital stock, retained earnings, dan sales jika sebelum dijabarkan itu saldonya sebesar $930.000. Pada saat setelah dijabarkan dalam mata uang rupiah, terdapat selisih kurs sebesar Rp16.300.000 itu didapatkan dari total debit yang setelah dijabarkan yaitu Rp896.300.000 dikurangi dengan total dari akumulasi penyusutan di kredit, utang dagang, modal saham, laba ditahan, dan penjualan yang ditotal menjadi 880 juta, itu menghasilkan selisih sebesar dari debit dan kreditnya sebesar 16.300.000. Next. Selanjutnya, setelah neraca saldo XYZ Corporation dijabarkan dalam rupiah, maka dapat disusun laporan keuangan sebagai berikut, yang terdapat laporan laba rugi dan neraca. Untuk penjualannya sebesar Rp665 juta dikurangi harga pokok penjualan sebesar Rp475 juta menghasilkan laba kotor penjualan sebesar Rp190 juta yang akan dikurangi dengan biaya operasional sebesar Rp161.500.000 menghasilkan laba bersih sebesar Rp28.500.000. Untuk laporan perubahan laba ditahannya, laba ditahan 1 Januari sebesar Rp45 juta,
ditambah dengan laba tahun 1990 sebesar 28.500.000 menjadi 73.500.000 dikurangi dengan pembagian dividen yang dibagikan oleh XYZ Corporation sebesar 19.800.000. Hasilnya laba di tahun per 31 Desember 1990 adalah 53.700.000. Untuk neracanya, total aset yaitu 195 juta rupiah, untuk total pada pasifa atau liabilitas dan ekuitasnya sebesar 195 juta. Jadi sudah balance. Next. Selanjutnya pada jurnal transaksinya, jika dolar Singapura merupakan mata uang fungsional bagi XYZ Corporation dan PT ABC mencatat investasi dengan metode pemilikan, maka pencatatan yang dibuat oleh PT ABC selama tahun 1990 adalah yang pertama mencatat pembelian saham XYZ Corporation seharga 120.000 dolar dikali 900 rupiah atau kurs pada saat pembelian. Jurnalnya investasi pada kas sebesar 108 juta, lalu yang kedua mengakui laba dari XYZ Corporation sebesar kepemilikannya yaitu 80% dikali 30.000 dolar dikali 950 rupiah atau kurs rata-ratanya, itu jurnalnya investasi pada laba dari XYZ Corporation sebesar 22.800.000. Selanjutnya mencatat penerimaan dividen dari XYZ Corporation sebesar 80% atau kepemilikannya dikali 20.000 dolar dikali 990 rupiah atau kurs pada saat penerimaan dividen jurnalnya yaitu kas pada investasi XYZ Corporation sebesar 15.840.000. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dania Fatika Sari, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Untuk selanjutnya adalah jurnal eliminasi yang akan dibuat untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1990. Yang pertama yaitu adalah mengeliminasi modal perusahaan anak XYZ Corporation yang dimiliki perusahaan induk pada awal tahun 1990 sebesar yaitu modal saham. Modal sahamnya itu dari 80% dikali 100.000 dikali 900 rupiah menghasilkan 72 juta rupiah. Dan untuk laba ditahannya yaitu 80% dikali 50.000 dikali 500 rupiah sehingga menghasilkan 36 juta. Dan yang kedua yaitu adalah mengeliminasi laba dari perusahaan anak yaitu laba dari XYZ Corporation pada investasi saham XYZ Corporation sebesar 22.800.000 yaitu 80% dikali 30.000 kali 950 rupiah. Dan yang ketiga yaitu adalah mengeliminasi dividen dari perusahaan anak yaitu investasi saham XYZ Corporation pada pembagian dividen sebesar 15.840.000 yaitu 80% dikali 20.000 dikali 900 rupiah. Next. Nah, berikut adalah kertas kerja yang dibuat untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi yang ditunjukkan pada tabel 10.16 dan next. Dan berikut adalah laporan keuangan konsolidasi yang disusun berdasarkan kertas kerja sebelumnya dan menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang ditunjukkan pada tabel 10.17. Yang menghasilkan total balance yaitu sebesar 580.040.000. Selanjutnya adalah yang kedua yaitu adalah metode harga pokok. Dari data pada contoh di atas, apabila perusahaan mencatat investasi dengan metode harga pokok, maka yang pertama yaitu adalah jurnal transaksi. Apabila dolar Singapura merupakan mata uang fungsional bagi XYZ Corporation dari PT ABC,
mencatat investasi dengan metode pemilikan, maka pencatatan yang dibuat oleh PT ABC selama tahun 1990 adalah yang pertama yaitu mencatat pembelian saham Executive Corporation yaitu seharga 120.000 dikali Rp900 atau pada saat kurs pembelian yang menghasilkan 108 juta sehingga jumlah eliminasinya adalah investasi saham Executive Corporation pada kas sebesar 108 juta. Dan yang kedua yaitu adalah mencatat penerimaan dividen dari Executive Corporation yaitu sebesar 15.840.000 yaitu berasal dari 80% dikali 20.000 dikali Rp990 sehingga menghasilkan jurnal yaitu kas pada pendapatan dividen sebesar 15.840.000. Dengan metode harga pokok ini saldo rekening investasi saham Executive Corporation per 31 Desember 1990 tetap sebesar harga perolehan yaitu 108 juta. Next. Dan berikut adalah jurnal eliminasi yang dibuat untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1990. Yang pertama yaitu mengeliminasi modal perusahaan Executive Corporation yang dimiliki perusahaan induk pada investasi tersebut dibeli yaitu sebesar modal saham 80% dikali Rp100 dikali Rp900 menghasilkan 72 juta dan laba ditahan 80% dikali 50.000 dikali Rp900 menghasilkan 36 juta, sehingga jumlahnya adalah modal saham Executive Corporation sebesar 72 juta rupiah, laba ditahan Executive Corporation sebesar 36 juta, dan dikredit yaitu investasi saham Executive Corporation sebesar 108 juta. Untuk keterangan tambahannya yaitu dikarenakan tahun 1990 merupakan tahun ke-1, maka jurnal eliminasi yang ke-1 ini sama dengan metode pemilikan, yaitu untuk mengeliminasi dividen dari perusahaan anak, yaitu pendapatan dividen pada pembagian dividen sebesar 15.840.000. Next. Untuk selanjutnya yaitu adalah kertas kerja yang dibuat untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang ditunjukkan pada tabel 10.18 berikut. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Berikut adalah laporan keuangan konsolidasi. Laporan laba rugi sebesar 200.565, harga pokok penjualan sebesar 1.825.000.000, menghasilkan laba kotor penjualan 740 juta. Dan menghasilkan laporan perubahan laba ditahan 1 Januari 125 juta, laba tahun 1990 147.800.000, dan menghasilkan laba ditahan 31 Desember 1990 sebesar 172.800 juta. Neraca total aktifanya 580 juta 40, total pasifanya 580 juta 40, dan sudah balance.
Selanjutnya, non-current rate method. Non-current metode ini dipakai apabila satuan yang dipakai ini di dalam pembukuan akuntansi perusahaan anak bukan merupakan mata uang fungsional perusahaan anak tersebut. Apabila mata uang yang dipakai di dalam akuntansi bukan merupakan mata uang fungsional perusahaan yang bersangkutan, dianggap laporan keuangan yang dihasilkan belum mencerminkan hasil usaha dan posisi keuangan yang wajar. Untuk menyatakan laporan keuangan yang dinyatakan dalam satuan uang non-fungsional ke dalam mata uang yang dipakai perusahaan induk harus dilakukan melalui 2 tahap, yaitu menilai kembali laporan keuangan perusahaan anak dari mata uang non-fungsional ke dalam mata uang fungsional, menjabarkan laporan keuangan perusahaan anak yang sudah dinyatakan dalam mata uang fungsional ke dalam mata uang yang digunakan oleh perusahaan induk. Penilaian kembali laporan keuangan perusahaan anak menurut FASB Statement nomor 52 tingkat kurs yang dipakai untuk menilai laporan keuangan perusahaan anak dari mata uang non-fungsional ke dalam mata uang fungsional adalah apabila di dalam penilaian kembali terjadi selisih kurs, maka selisih tersebut akan dimasukkan ke rugi laba periode yang bersangkutan. Seperti yang terlihat, yaitu ada rekening dan tingkat kurs, yaitu ada aktiva, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Penjabaran setelah laporan keuangan perusahaan anak dan nilai kembali ke dalam mata uang fungsional, maka selanjutnya laporan keuangan tersebut akan dijabarkan ke dalam mata uang perusahaan induk. Pos-pos modal akan dijabarkan berdasarkan tingkat kurs pada tanggal neraca. Selisih yang timbul dalam penilaian kembali dan penjabaran ini diperlakukan sebagai elemen rugi laba periode yang bersangkutan. Contoh yaitu metode pemilikan. PT ABC yang berkedudukan di Jakarta memiliki 80% saham XYZ Corporation yang berkedudukan di Singapura. Investasi tersebut dibeli pada awal tahun 1990 seharga Sin dolar 120.000. Kurs mata uang dolar Singapura pada saat itu adalah 900 rupiah. Struktur modal PT XYZ pada tanggal pembelian tersebut adalah dalam Sin dolar, capital stock 100.000 dolar, retained earning 50.000 dolar. Selanjutnya, selama tahun 1990, kedua perusahaan tersebut memperoleh laba operasi dan membagi dividen, yaitu laba operasi pada PT ABC 125 juta rupiah dan XYZ Corporation 30.000 dolar. Pembagian dividen PT ABC 100 juta rupiah, XYZ Corporation 20.000 dolar. Pada saat pembagian dividen tersebut, kurs dolar Singapura adalah Sin dolar 1 sama dengan 900 rupiah. Selama tahun 1990, kurs dolar Singapura terus menguat sehingga pada tanggal 31 Desember 1990 sudah menjadi Sin 1 dolar sama dengan 1.000 rupiah. Kurs rata-rata untuk tahun 1990 adalah Sin 1 dolar sama dengan 950 rupiah. Neraca saldo setelah disesuaikan XYZ Corporation yang dinyatakan dalam dolar Singapura untuk tahun 1990 adalah seperti pada tabel di samping, yaitu totalnya 930.000 dolar.
Selanjutnya, misalnya mata uang fungsional XYZ Corporation tersebut adalah rupiah, maka laporan keuangan XYZ Corporation tersebut harus dinilai kembali dan dijabarkan ke dalam rupiah. Neraca saldo disesuaikan yang telah dinilai kembali dan dijabarkan ke dalam rupiah adalah seperti tabel di samping. Keterangan C. Current exchange rate, yaitu tingkat kurs pada tanggal neraca. H. Historical exchange rate, tingkat kurs pada tanggal kejadian. A. Average exchange rate, tingkat kurs rata-rata. Selanjutnya, setelah neraca saldo XYZ Corporation tersebut dinilai kembali dan dijabarkan ke dalam satuan rupiah, maka dapat disusun laporan keuangan seperti di samping, yaitu menghasilkan laporan laba rugi dan neraca. Laporan laba rugi, laba bersih 38.450.000 dan neraca totalnya 188.650.000. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Medi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu ada jurnal transaksi. Apabila rupiah merupakan mata uang fungsional bagi XYZ Corporation dan PT ABJ mencatat investasi dengan metode pemilikan, maka pencatatan yang dibuat oleh PT ABJ selama tahun 1990 adalah yang pertama yaitu mencatat pembelian saham. Untuk jurnalnya yaitu investasi saham XYZ Corporation pada kas sebesar 108 juta yang didapat dari 120.000 dikali 900 yaitu kurs pada saat pembelian. Yang kedua yaitu mengakui laba dari XYZ Corporation dengan jurnal investasi saham XYZ Corporation pada laba dari XYZ Corporation sebesar 30.760.000 yang didapat dari 80% dikali 38.450.000. Yang ketiga, mencatat penerimaan dividen dari XYZ Corporation dengan jurnalnya yaitu kas investasi saham XYZ Corporation sebesar 15.840.000 rupiah yang didapat dari 80% dikali 20.000 dikali 990. Next. Dengan demikian, saldo rekening investasi saham XYZ Corporation per 31 Desember 1990 adalah harga perolehan yaitu 108 juta, laba tahun 1990 sebesar 30.760.000, totalnya yaitu 138.760.000. Untuk pembagian dividen yaitu 15.840.000. Untuk saldo per 31 Desember 1990 sebesar 122.920.000. Untuk jurnal eliminasi yang dibuat dalam rangka menyusun laporan keuangan konsolidasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1990 yaitu untuk jurnal yang pertama mengeliminasi modal perusahaan saham XYZ Corporation dengan jurnal modal saham XYZ Corporation sebesar 72 juta, laba ditahan XYZ Corporation sebesar 36 juta, pada investasi seharga XYZ Corporation sebesar 108 juta. Untuk jurnal yang kedua yaitu untuk mengeliminasi laba dari perusahaan anak, jurnalnya laba dari XYZ Corporation pada investasi saham XYZ Corporation sebesar 30.760. Yang ketiga yaitu untuk mengeliminasi dividen dari perusahaan anak, jurnalnya investasi saham XYZ Corporation pada investasi saham XYZ Corporation sebesar 15.840. Next. Berikut merupakan kertas kerja metode pemilikan yaitu ada laba bersihnya, laba bersih konsolidasi sebesar 155.760, laba ditahan 31 Desember 1990. Untuk laporan keuangan konsolidasinya
Totalnya 180.760. Next. Selanjutnya yaitu laporan keuangan konsolidasi metode pemilikan untuk laba bersih konsolidasi sebesar 155.760.000, laba ditahan 31 Desember 1990 sebesar 180.760.000. Next. Selanjutnya metode harga pokok dari data pada contoh nomor 3 tersebut. Apabila PT ABC mencatat investasi dengan metode harga pokok, maka jurnal dan kertas kerja dan laporan keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut. Untuk jurnal transaksinya sama seperti yang di depan. Jadi kita next aja. Next. Untuk yang kedua, untuk jurnal eliminasinya juga sama. Untuk nominalnya sama yang di depan dan jurnalnya juga sama. Jadi kita next. Untuk kertas kerja harga pokoknya, laba bersih konsolidasinya sebesar 155.760.000 dan untuk laba ditahan 31 Desember 1990 sebesar 180.760.000 dan untuk total aktifannya 573.690 dan total pasifannya sebesar 573.690.000. Untuk totalnya sudah balance. Next. Selanjutnya laporan keuangan konsolidasi metode harga pokok. Untuk laba bersih konsolidasinya 155.760.000, laba ditahan 31 Desember 1990 sebesar 180.760. Untuk total aktifannya sebesar 573.690.000. Total pasifannya sebesar 573.690.000. Untuk total laporan keuangan konsolidasi sudah balance. Berikut merupakan referensi dari kelompok kami, yaitu dengan menggunakan buku akuntansi keuangan lanjutan edisi pertama oleh Dr. Andes L. Suparwoto, MSc Akuntan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.